Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Baik-baik saja ya. Ayo, ketemu lagi nih sama Ustadz. Siapa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Iya, Ustadz Dino. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama. Belajar apa yuk? Belajar apa yuk? Iya, pelajaran matematika, khususnya bab pecahan. Nah, sebelum itu Ustadz mau menyampaikan nih tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini teman-teman diharapkan bisa menjelaskan pecahan-pecahan senilai dalam bentuk gambar maupun model konkret. Nah, lanjut ya. Yuk, siapa yang tahu apa itu pecahan? Yo, yang tahu Ustadz kasih hadiah loh. Ada yang tahu? Belum? Yuk kita pelajari apa sih pecahan itu. Ada yang mau ini? Ups, salah ucap Ustadz. Ada yang tahu ini? Ya tahu. Iya, ini pizza. Siapa yang udah pernah makan pizza? Ayo. Udah pernah semuanya ya, pastinya ya. Gak asing dong sama pizza. Nah, pizza ini yang satu ini bisa mau dibagi, mau dipotong-potong. Yuk kita potong-potong bareng. Nah, kita potong menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, udah dipotong nih. Ustadz mau bagi-bagi pizzanya. Siapa yang mau? Ayo. Nah, pizza pertama akan dibagikan kepada Fadia. Yang kedua kita bagikan pada siapa ya? Ayo, Naira. Ada yang masih ingat Naira? Itu loh yang ikut seni tari, yang tarinya bagus. Iya. Nah, kalau ini yang ketiga kita bagikan kepada Desti. Ayo, masih ingat temannya yang namanya Desti? Masih ingat gak? Ayo. Iya, yang suaranya lantang ya, yang kecil-kecil cabai rawit. Iya, kecil tapi pintar, tapi suaranya lantang banget. Nah, yang keempat Ustadz mau bagikan kepada, tadi udah perempuan semua, sekarang gantian yang laki-laki. Ustadz bagikan kepada Radit. Yang kelima Ustadz bagikan kepada Belva. Nah, masih sisa satu ternyata teman-teman. Oh, ternyata Belva ini suka sama pizza loh. Kita bagikan yang keenam ke Belva juga. Jadi Belva dapat 2 bagian nih. Nah, jadi berapa sih bagian pizza yang didapat teman-teman dari keseluruhan pizza? Ada yang tahu nggak? Nah, sebelum kita jawab, nah Ustadz mau nanya, ada yang tahu pecahan? Pecahan, ada yang tahu nggak nih? Nah, pecahan itu apa sih? Nah, bilangan pecahan yaitu pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jadi yang awalnya tadi pizza itu 1 bulat 1 besar ya, kita potong-potong menjadi beberapa bagian yang sama besar. Nah, itulah inti dari pecahan. Yang awalnya gede kita bagi-bagi menjadi beberapa potong kecil, tapi besarnya yang sama besar. Gak ada yang besar, yang satu besar, yang satu kecil, enggak, sama besar ya. Jadi yang awalnya 1 bagian kita bagi menjadi beberapa potong bagian yang sama besar. Itulah inti dari pecahan. Nah, terus bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Nah, bilangan pecahan itu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah,
di mana A dan B itu bilangan bulat dan B-nya tidak boleh 0. Jadi B-nya syaratnya nggak boleh 0, sama-sama bilangan bulat tapi nggak boleh 0 yang B. Nah terus A itu apa Ustadz? Nah, A itu disebut pembilang, sedangkan B disebut penyebut. Yuk, udah tahu ya caranya itu apa? Kita jawab pertanyaan yang tadi. Nah, kita menghitung bagian Fadia dari seluruh pizza. Bagian milik Fadia, ayo ada berapa? Iya tadi Fadia dapatnya 1, kita tulis 1. Terus total bagian pizza ada berapa? Ayo kita hitung bersama-sama. Fadia dapat 1, Naira dapat 1, Desti dapat 1 bagian, Fadi dapat 1 bagian, Delva dapat berapa? 2 bagian, totalnya ada 6. Nah, pecahan untuk menyatakan bagian dari yang dimiliki Fadia dari pizza seluruhnya adalah 1 bagian dari 6 bagian atau 1 bagian dari total bagian seluruhnya atau total bagian pizza. Nah, maka dapat ditulis dalam bentuk pecahannya 1 bagian per 6 bagian atau 1 bagian yang dimiliki Fadia per total bagian pizzanya ada berapa, yaitu 6. Nah, kita akan menghitung bagian dari Desti dari seluruh pizza. Yuk, tadi Desti dapat berapa? Iya, bagian yang dimiliki Desti dapat 1 sama. Total bagiannya pizza ada berapa? Yo, tadi berapa? Iya, ada 6. Maka pecahan untuk menyatakan bagian dari yang dimiliki Desti dari pizza seluruhnya adalah berapa? Yo, berapa? Ada yang tahu? Iya, 1 bagian dari 6 bagian atau 1 bagian dari total bagian seluruh pizza. Maka dapat ditulis berapa? Sama kayak tadi dong, karena sama-sama dapat 1 bagian, yaitu 1/6. Begitu pula kita mencari bagian milik Naira sama Radit karena sama-sama 1. Terus gimana caranya menuliskan bagian punya Delva Ustadz? Dalam bentuk pecahannya gimana ya? Ayo kita coba punya Mas Delva. Yuk, tadi Delva dapat berapa bagian? Iya, dapat 2 bagian. Total bagian pizza sama ya, karena pizzanya masih 1, masih sama yang tadi yang dibagi-bagi, yaitu berapa? Iya, 6 bagian. Jadi pecahan untuk menyatakan bagian dari yang dimiliki Delva dari pizza seluruhnya adalah 2 bagian dari 6 bagian. Jadi dalam bentuk pecahannya dapat ditulis berapa? Ayo ada yang tahu? Iya benar, 2/6. Nah, udah tahu ya cara menuliskan pecahan gimana dari gambar. Nah, kita lanjut. Nah, di sini Ustadz punya kotak panjang. Kotaknya dalam bentuk itu ya, panjang, lebar ya. Nah, di sini disuruh menyatakan kotak ini yang diarsir atau diwarnai dalam bentuk pecahan. Gimana Ustadz caranya? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Nah, pembilang itu yang mana? Yang atas. Itu kita dapat cari, dapat ditentukan dari jumlah kotak yang diwarnai atau diarsir. Yuk kita hitung ada berapa yang diarsir atau diwarnai. Ya, 1, 2, 3, 4. Maka pembilangnya sama dengan 4. Nah, sekarang kita nyari nih penyebutnya. Penyebutnya dapat dicari dari mana? Dapat ditentukan dari mana? Yaitu dari total keseluruhan, sama kayak tadi pizza ya, total bagiannya. Kalau ini berarti total bagian atau kotak kecilnya
Ada berapa? Kita hitung semuanya dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti penyebutnya sama dengan 6. Atau dapat dicari dari kotak yang diarsir ditambah kotak yang tidak diarsir. Kotak yang diarsir ada 4, yang belum diarsir ada 2. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Boleh juga seperti itu. Oke. Nah, kita coba yang kedua. Ada kotak besar ini. Terus dipotong-potong menjadi kotak-kotak kecil yang sama besar. Kita akan menyatakan bagian yang diarsir atau diwarnai dalam bentuk pecahan. Nah, seperti tadi ya, pembilangnya itu caranya mencarinya, cara menentukannya adalah bagian yang diarsir. Sedangkan penyebutnya dengan cara atau dengan menentukan bagaimana tadi? Iya, bagian total seluruhnya. Yuk kita cari bagian yang diarsir ada berapa atau yang diwarnai ada berapa. Kita hitung bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Maka pembilangnya sama dengan 4. Giliran yang total bagian seluruhnya ini penyebutnya kita cari ya. Tadi yang diarsir ada 4, kita cari yang tidak diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total bagian seluruhnya sama dengan 4 tambah 5. 4 yang diarsir ditambah 5 yang tidak diarsir. Jadi totalnya ada berapa? Ayo. Iya, 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi pecahannya sama dengan 4/9. Sampai sini bisa dipahami ya? Iya, semoga dapat dipahami dengan baik. Kita lanjut. Nah, ada kotak yang belum diarsir. Kita disuruh mengarsirnya. Kita disuruh untuk mewarnainya sesuai dengan nilai pecahan. Nah, pecahannya berapa Ustadz? Nah, pecahannya 3/6. Yo, tadi yang atas pembilang menyatakan apa? Ia menyatakan bagian yang diwarnai atau diarsir. Pembilangnya ada 3, berarti yang diarsir atau diwarnai harus ada 3 kotak. Ayo kita warnai. 1, 2, 3. Dan 6 penyebutnya menyatakan total keseluruhan. Maka kotak seluruhnya harus ada 6. Yang diwarnai udah 3 nih, berarti kurang 3. Yang belum diwarnai ada 3, berarti 3 yang diarsir ditambah 3 yang tidak diarsir sama dengan 6. Berarti penyebutnya udah benar 6. Jadi bentuk gambar yang diarsir yang menyatakan pecahan 3/6 seperti pada gambar ini. 3 yang diwarnai dan 3 yang tidak. Oke, bisa dipahami ya? Iya. Nah, itulah pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, ya kita simpulkan bareng-bareng yuk. Apa sih bilangan pecahan? Ya, bilangan pecahan yaitu bagian dari keseluruhan. Terus pecahan biasa itu apa sih Ustadz? Ya, tadi apa yang upper B itu sih loh. Iya, bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Ada pertanyaan ya? Udah paham ya? Kalau masih ada yang dipertanyakan, boleh ditanyakan dalam komen, boleh ditanyakan lewat WhatsApp pribadi Ustadz, boleh ditanyakan nanti pas kita ketemu. Nah, jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari pecahan senilai, pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan yang lainnya. Masih banyak loh. Nanti akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya ataupun pas nanti ada kesempatan tatap muka atau home visit atau luring bagi zona yang hijau.
Kalau imam masih merah gimana Ustadz? Ya, kita masih bisa lewat online, lewat daring, lewat video pembelajaran lagi. Nanti kita buat lagi. Nah, jangan lupa ditunggu, dipelajari, dan dicoba. Matematika bisa karena sering mencoba. Jadi, jangan malas, tetap harus semangat. Nah, sekian dulu pembelajaran video online ini. Nanti kita sambung di video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Nun wal qalami wa man yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.